Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Usman Rahman, si tunanetra penyambung lidah tetap di Bengkel Hati Islam. Buat para pengguna YouTube atau sobat-sobat YouTube dimanapun berada, tonton terus video-video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah, di video kali ini saya akan berbagi kepada sobat-sobat, terutama BKM masjid atau panitia masjid, bagaimana cara memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ada 8 tips atau cara memakmurkan masjid dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi atau manfaat untuk kita semua. Pertama, cara memakmurkan masjid itu kita harus siapkan tempatnya. Buat masjid itu sedemikian rupa, sedemikian nyaman untuk jamaah, buat suhunya sedemikian sejuk agar para jemaah tidak merasa kepanasan atau gerah di dalam masjid. Kalau masjidnya belum ada AC-nya, upayakan minimal pakai kipas angin sehingga ada perputaran udara di dalam masjid yang bisa membuat jemaah tidak merasa panas atau gerah. Terus kalau masjidnya memakai karpet, upayakan karpetnya itu dicuci setiap minggu, minimal satu kali seminggu, agar debu atau kuman yang menempel di karpet itu tidak ada, sehingga ketika jemaah sedang sujud tidak ada rasa atau bau apek, bau debu atau rasa gatal yang diakibatkan oleh kuman atau bakteri yang menempel pada karpet tersebut. Dan kalau masjidnya tidak menggunakan karpet atau dia beralaskan lantai, upayakan lantainya itu selalu bersih dan wangi sehingga kita para jemaah merasa nyaman sholat kita lebih khusyuk. Terus yang kedua, setelah masjidnya sudah terasa nyaman, itu upayakan sound system. Sound systemnya harus bagus. Sound systemnya harus dijaga karena ini memberikan pengaruh yang luar biasa juga. Jangan sampai ketika kita sedang sholat atau sedang ceramah atau khutbah, tiba-tiba mikrofonnya storing, muncul suara denging yang keras sehingga itu membuat kita merasa tidak nyaman, merasa terganggu. Nah, yang ketiga, tips yang ketiga atau cara yang ketiga untuk memakmurkan masjid, yaitu putar atau bunyikan murotal minimal 10 sampai 15 menit, baru putar atau bunyikan sholawat 5 menit. Setelah itu barulah azan. Tujuannya apa? Agar para jemaah, baik yang dekat maupun yang jauh rumahnya dari masjid, ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk siap-siap ke masjid, laksanakan sholat berjamaah, sehingga para jemaah ini tidak merasa terburu-buru, tidak merasa kepepet. Dan jangan lupa itu bunyi sound systemnya itu volumenya agak dinaikkan sehingga jemaah yang jauh bisa mendengarkan bunyi masjid, pertanda waktu sholat. Yang keempat, cara yang keempat adalah pilih muadzin yang suaranya merdu dan lantang, yang selalu siap atau standby di masjid tepat waktu. Karena kenapa? Ini muadzin fungsinya untuk mengingatkan jemaah waktu sholat. Kalau suara muadzinnya cempreng, tidak merdu, tidak lantang, jemaah kadang merasa malas, merasa tidak nyaman dengan suara itu, sehingga harus dipilih muadzin yang suaranya bagus. Keempat, keberapa? Keempat atau kelima? Yang kelima, imam. Imam ini tidak kalah penting.
Imam imam ini sendiri fungsinya untuk memimpin jemaah. Bagaimana caranya agar jemaah ini merasa betah dipimpin oleh imam atau sholatnya lebih khusyuk ketika dipimpin oleh imam? Pilihlah imam yang suaranya merdu, nyaring, terus bacaannya bagus, hafalannya bagus. Sehingga ketika jemaah dipimpin oleh imam tersebut, dia merasa nyaman, dia merasa sholatnya lebih khusyuk. Yang keenam itu terutama untuk pada hari Jumat. Pada hari Jumat pilihlah khotib-khotib yang bagus, cara pembawaan materi khutbahnya atau penguasaan materi khutbahnya, sehingga para jemaah-jemaah dari luar merasa tertarik untuk datang sholat berjamaah di masjid kita. Yang ketujuh yaitu aktifkan remaja masjid dan majelis taklim, karena ini bisa juga memberikan pengaruh yang luar biasa tentang makmurnya masjid. Jadi remaja masjid ini memberikan peranan dalam memakmurkan masjid dan majelis taklimnya juga. Buatkan program-program kerja kepada remaja masjid dan majelis taklim. Yang terakhir, yang kedelapan adalah buat kajian-kajian di masjid. Jadikan masjid sebagai majelis ilmu atau majelis dakwah. Masjid bukan cuma tempat untuk sholat, tapi bisa dijadikan sebagai majelis ilmu. Jadi buatlah kajian-kajian di masjid, baik itu kajian subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Tergantung dari jemaah-jemaah sekalian, mau temanya apa, mau tentang Al-Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, atau tasawuf. Tergantung dari kesepakatan jemaah. Yang penting diisi dengan kajian-kajian sehingga masjid itu selalu makmur. Nah, itulah tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, dan share. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.